Masya Allah, seorang pemuda, Ali Bennett, kewarganegaraan Australia, kayanya luar biasa, miliarder, banyak. Sendal jepitnya aja 7 juta, sendal jepit 7 juta Pak. Masya Allah. Sendal anak kalah jauh lah. Sendal jepitnya 7 juta, jamnya, mobilnya, macam-macamnya, Ferrarinya udah gak kehitung. Tiba-tiba, Masya Allah, yang tadinya dia belum tahu rumus ini, dia kira semua itu Allah titipkan kepadanya untuk mengangkat derajat dia. Pengen bersaing dengan Korun, dan dia nggak menang. Dia nggak menang karena Korun lebih jagoan dari segalanya. Maka Allah titipkan lewat yang kedua, supaya dia mengerti tentang rumus kehidupan ini. Diberikanlah kemudian penyakit pada dirinya, kasih cancer. Begitu diberikan cancer, dia mulai merenung, kenapa Allah berikan ini kepada saya? Kenapa seakan terbatas kemudian dalam kehidupannya? Tahukah Anda, ketika dia mulai menurun, memikirkan kansernya, teman-temannya tidak ada yang peduli kepadanya. Siapa yang peduli kepada dirinya? Masya Allah, Allah kirimkan orang-orang baik. Ada kalangan ustadz, ada kawannya, ada yang mengunjungi, berikan motivasi. Ketika diberitahu rumus ini, Masya Allah teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Dia mulai sadar, dia mengerti, ternyata Allah titipkan ini dengan batasan usia yang telah diinfokan gratis kepada dirinya. Walaupun tidak tepat sesuai dengan perkiraan manusia, karena urusan Allah kapan mewafatkan kita. Tapi berikan perkiraan. Kata dokter, wah ini sulit nih, kamu tinggal usia kurang lebih sekian. Tapi dokter nggak bisa pastikan, hanya prediksi saja. Prediksi. Ingat, hati-hati. Begitu ada gambaran sulit, penyakitnya luar biasa, cuman beberapa waktu ke depan saja. Tuh, sudah mau bunyi tit, tit, tit ya. Waktu kamu udah mau habis, tapi nggak tahu kapan habisnya. Tahu apa yang terjadi? Begitu dia sadar, teman-teman sekalian, semakin lemah, semakin tipis waktu kehidupannya, maka dia melihat bahwa Allah berikan anugerah besar kepada dirinya. Perhatikan cara membacanya. Allahu Akbar. Saya divonis tinggal 3 bulan. Misal, orang yang tidak memahami rumus ini, maka dia akan menghidupkan masa sisa hidupnya penuh dengan kekecewaan. Padahal belum tentu 3 bulan ini dia betul-betul meninggal. Cuman prediksi dokter, manusia bisa jadi lewat, bisa jadi macam-macam. Tapi karena terlampau banyak merenungkan, banyak pesimis, tidak ada semangat hidup, maka tidak diisilah sisa waktu ini dengan mengerjakan yang baik-baik. Ali Bennett tidak. Dia melihat, ya Allah terima kasih engkau berikan pada saya. Lewat lisan manusia, mengatakan seakan-akan waktu kamu terbatas. Ternyata dia melihat itu limit bagi dia untuk menggunakan semua titipan ini untuk mengarahkan dia ke surga. Semakin jelaslah visi hidupnya. Maka harta yang banyak tadi, dia gunakanlah kemudian untuk kepentingan-kepentingan yang zakat, yang infak dengan tuntunan segalanya. Dia buka proyek untuk bantuan-bantuan ke Afrika, dia buka yayasan, dia serahkan ke mereka, dia atur dan dia nikmati prosesnya. Ada tawa orang Afrika, ada saat dia memberi, ada saat dia berbagi. Teman-teman, kalau Anda ikuti petunjuk Quran, sampaikan dengan tangan Anda, lihat bagaimana cerianya. Zakat Anda mungkin cuma 2.000, tapi mulailah Anda jalan-jalan ke depan tuh. Ada jam 3:30, tiba-tiba tukang nasi goreng sedang baca Quran, ada tukang sapu sebelumnya sedang tahajud. Begitu Anda berikan, tiba-tiba dia berkata, ya Allah terima kasih ya Allah, semoga kamu sehat ya, semoga Allah berkahi rizkinya, semoga Allah berikan keberkahan. Disampaikan persis pada saat waktu-waktu diijabah. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Orang ini yang kayanya tadi digunakan pada urusan-urusan duniawi, pamer luar biasa, foya-foya saja, akhir hidupnya dia menunjuk dengan satu telunjuknya sebelah kanannya dengan membacakan ayat surganya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan dikira orang-orang wafat yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan fi sabilillah wafat begitu saja. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dia baca ayat, baca ayat dan dia meninggal dalam keadaan membaca ayat Al-Qur'an setelah menggunakan semua hartanya untuk kepentingan apa yang telah Allah tetapkan dalam dirinya. Dengan telunjuk yang menunjuk pada telunjuk tauhid seperti ini. Anda ada di mana? Jikalau Anda merasa sudah lebih kekayaan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda, itu bukan untuk menaikkan status Anda jadi orang kaya. Karena yang super kaya sudah ada, namanya Korun. Di Anda jangan bersaing. Kalau cuma baru punya Mercy, baru cuma Ferrari, baru cuma Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini macam-macam, gak usah sombong deh. Telat Anda kalau pengen ikutan sombong. Korun lebih jagoan, Korun lebih kaya, dan Korun lebih sombong daripada Anda. Ternyata kesombongan itu hanya menenggelamkan dia dengan status yang tidak jelas dalam kehidupan. Silahkan cek. Ya, jadi pertama, tolong dalam itikaf ini merenung titipan Allah ada nggak dalam bentuk harta kepada kita. Ukur pulang ke rumah, cek apa rencana Anda untuk anak Anda. Anak 3, apa rencananya? 1, siap jadi dokter, pengen, ayo ukur, mungkin biayanya sekian, investasikan untuk dia jadi dokternya. Di rumah ukur, kalau sudah terukur semuanya masih lebih, nah itu maksudnya itu.
Yang tadi yang kita terangkan. Paham ya? Awas hati-hati, karena Anda itikaf. Kalau Anda nggak itikaf, boleh jadi mungkin berpikir yang lain. Tapi karena Anda itikaf, disitulah tantangannya. Begitu pulang ke rumah, Anda siapkan baik-baik. Bismillah. Rumah 3. Masya Allah. Kata Nabi, rumah 1 aja, kalau kamarnya 1, itu tidak Anda gunakan, itu setan yang isi. Jadi kalau sudah Anda gunakan dan sebagainya, berarti ada kecukupan di situ. Maka sekarang Anda lihat, rumah saya ada sekian, gunakan kepentingan untuk ibadah. 1, gunakan misalnya untuk ta'lim, untuk pusat Quran, untuk macam-macam tampung. Walaupun itu Anda gunakan investasi untuk anak-anak ke depan. Saya ada rumah 1, saya bangunkan untuk anak saya 1 misalnya. Siapa yang isi? Isi dulu dengan anak yatim, isi dengan Quran, isi dengan macam-macam. Begitu dia dewasa, perkenalkan cara berbagi. Maka rumah itu akan ada keberkahan dan mengalir pahala untuk Anda teman-teman sekalian.